channel YouTube saya, Novita Anggraini. Kali ini, di video ini kita akan membahas tentang bimbingan dan konseling terhadap para pecandu narkoba, terlebih khusus di usia sekolah. Nah, di video ini kita akan membahas tentang faktor apa saja yang membuat mereka menjadi pecandu, kemudian apa yang harus orang tua lakukan, kemudian apa yang harus lingkungan masyarakat lakukan dan lingkungan sekolah lakukan terhadap para pecandu. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang solusi yang bisa kita berikan kepada para pecandu narkoba. Kita masuk pada faktor-faktor yang membuat mereka menjadi pecandu. Jadi ada banyak faktor yang membuat mereka menjadi pecandu, tapi yang saya angkat di sini hanya 3, yaitu yang pertama, rasa penasaran atau rasa ingin tahu untuk mencoba yang namanya narkoba. Di usia remaja, rasa penasaran yang tinggi lahir secara alamiah dari dalam tubuh manusia, sehingga mereka ingin mencoba segala sesuatu yang mereka belum pernah coba atau mereka belum pernah lihat. Sehingga beberapa remaja yang tidak bisa mengontrol rasa penasarannya, rasa ingin tahunya, terjerumus ke dalam narkoba. Jadi ini adalah sebenarnya rasa penasaran itu bisa kita kontrol, tetapi ada kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi kita tidak bisa mengontrol rasa penasaran itu, sehingga terjadilah hal-hal seperti ini. Nah, yang kedua, faktor yang kedua itu terbawa arus dalam pergaulan. Terbawa arus dalam pergaulan ketika kita bergaul dengan orang yang merupakan pecandu narkoba, kita akan terbawa menjadi pecandu narkoba juga. Karena kita sering melihat mereka menggunakan barang-barang haram itu, mengkonsumsi barang-barang haram itu, sehingga kita merasa bahwa kita tidak memiliki solidaritas ketika kita tidak mengkonsumsi barang-barang haram ini. Itulah sebabnya pentingnya kita menyaring atau pentingnya kita mengelola manajemen pertemanan kita agar kita tidak terjerumus ke dalam bahaya narkoba ini. Yang ketiga itu adalah ini yang paling banyak terjadi, paling umum terjadi, yaitu pelarian karena masalah keluarga. Iya, banyak sekali anak-anak yang menjadi korban dari perpisahan orang tua, baik itu bahkan merupakan alasan juga seorang anak untuk lari kepada barang-barang haram itu ketika dia tidak mendapatkan perhatian, dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jadi ini adalah alasan yang umum yang banyak terjadi pada para pecandu narkoba. Jadi mereka menjadikan narkoba itu sebagai pelarian karena mereka merasa tidak mendapatkan kebahagiaan dari keluarga, mendapatkan perhatian dari orang tua. Nah, kita sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita agar anak-anak kita tidak terjerat narkoba? Yang pertama, kita harus memberikan kenyamanan. Kita harus memberikan ruang khusus untuk anak-anak kita menyampaikan perasaan, menyampaikan keluh kesah mereka ataupun masalah mereka, agar mereka tidak lari kepada hal-hal yang negatif atau hal-hal yang bisa membuat mereka rusak seperti narkoba. Nah, kita sebagai orang tua, mungkin kita sering sibuk, kita sering lupa waktu untuk memberikan sedikit ruang untuk anak-anak kita sharing dengan kita tentang permasalahan apa yang mereka alami, seperti itu. Jadi apa yang kita harus lakukan? Mulai sekarang kita harus memberikan ruang, memberikan perhatian khusus, karena di usia sekolah anak itu membutuhkan perhatian yang sangat ekstra, sehingga anak-anak bisa terarah seperti itu. Jadi itu yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Kemudian apa yang lingkungan masyarakat harus lakukan terhadap anak-anak yang sudah terlanjur terjerat narkoba, yaitu yang pertama, masyarakat tidak boleh mengintimidasi ataupun mendiskriminasi anak-anak yang terlanjur terjerat narkoba, karena meskipun mereka sudah menjadi pecandu narkoba, ketika mereka ada keinginan untuk berubah,
ketika mereka memiliki keinginan untuk stop dengan narkoba ini, mereka sama-sama halnya dengan orang-orang pada umumnya, punya hak, punya harapan, punya masa depan yang cerah. Jadi tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa mengatakan bahwa mereka tidak punya hak untuk seperti manusia pada umumnya yang tidak mengkonsumsi narkoba, karena ketika mereka memutuskan untuk berhenti dan tidak lagi menggunakan barang-barang haram ini, mereka sama halnya dengan kita yang tidak mengkonsumsi narkoba. Jadi tidak ada hak kita untuk mengintimidasi ataupun mengatakan bahwa dia tidak akan berubah, dia tidak akan baik, dia tidak punya harapan lagi, dia tidak punya masa depan lagi, karena kita tidak punya hak untuk itu. Selagi mereka dari dalam dirinya memiliki keinginan yang kuat untuk berhenti dari itu, kita sebagai masyarakat, lingkungan masyarakat yang positif seharusnya mendukung dan memberikan harapan-harapan, support yang baik kepada mereka. Kemudian apa yang harusnya lingkungan sekolah lakukan ketika ada siswa yang terlanjur menjadi pecandu narkoba ataupun sudah berhenti menjadi pecandu narkoba? Yang harus sekolah lakukan adalah memberikan harapan juga, sama seperti masyarakat, memberikan harapan, memberikan support bahwa ada juga masa depan secara akademik yang mereka bisa dapatkan, yang mereka bisa raih sama seperti dengan teman-teman yang tidak terjerat narkoba. Nah, kemudian sosialisasi terhadap teman-teman sekolah yang mungkin masih tabu dengan narkoba ini. Mungkin mereka berpikir bahwa orang seperti ini adalah orang yang sangat berdosa, orang yang tidak bisa lagi punya masa depan, tidak bisa punya lagi tidak bisa berkarya lagi. Kita harus memberikan sosialisasi kepada mereka bahwa ketika seseorang telah memutuskan untuk berhenti dan tidak menggunakan lagi narkoba, di situ mereka memiliki hak yang sama dengan teman-teman yang lain, memiliki hak yang sama dengan siswa-siswa yang lain, seperti itu. Jadi itu yang harus kita lakukan sebagai orang tua, sebagai lingkungan masyarakat, sebagai teman-teman atau lingkungan sekolah, seperti itu. Dan tidak ada yang boleh mendiskriminasi para ex pecandu narkoba, seperti itu. Kemudian solusi yang harusnya diberikan kepada para pecandu narkoba atau ex pecandu narkoba, yang pertama kita harus memberikan ruang kreativitas yang dimana mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka agar kreativitas mereka punya saluran untuk disalurkan. Kreativitas mereka punya kreativitas itu bisa disalurkan lewat hal-hal yang positif, seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memberikan bimbingan secara rohani atau ruang untuk membentuk rohani mereka itu lebih dekat dengan Tuhan, sesuai dengan kepercayaan mereka. Jadi ketika rohani mereka sudah ketika mereka memiliki fondasi rohani yang baik, saya yakin mereka tidak akan lagi mudah untuk dipengaruhi untuk mengkonsumsi narkoba lagi, seperti itu. Kemudian yang terakhir, memberikan ruang untuk mereka berkarya sebesar dan seluas mungkin supaya mereka melupakan masa lalu mereka, melupakan apa yang sudah terjadi, apa yang mereka sudah lalui, dunia gelap mereka sudah bisa lupakan, seperti itu. Jadi itulah yang menjadi bimbingan dan konseling terhadap para pecandu narkoba dan terhadap lingkungan masyarakat dan orang tua. Jadi bukan hanya para pecandu yang harus kita bimbing, bukan hanya para pecandu yang harus kita ubah mindsetnya, harus kita bentuk mindsetnya, tapi juga para orang tua atau lingkungan sekitarnya, lingkungan terdekatnya, agar bahaya narkoba ini tidak masuk ke dalam diri anak-anak didik kita, seperti itu. Nah, poin pentingnya adalah
kepada orang tua, kita harus memberikan perhatian ekstra terhadap anak-anak kita sejak dini, agar sejak dini juga kita meminimalisir pengaruh-pengaruh bahaya zat adiktif ini, sehingga tidak ada celah untuk pengaruh-pengaruh negatif masuk ke dalam anak-anak kita. Nah, pembentukan rohani juga kita harus maksimalkan supaya fondasi kerohanian mereka itu terbentuk sejak dini, supaya apa yang ketika mereka dipengaruhi atau mereka punya rasa penasaran untuk mencoba, mereka punya kontrol bahwa ini dilarang oleh agama kita, ini dilarang oleh Tuhan kita, seperti itu. Jadi itu yang harus kita perhatikan sebagai orang tua, sebagai mungkin orang-orang yang kita bersyukur bahwa kita tidak berada di dalam lingkungan para pecandu narkoba ini. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita cegah sejak dini daripada nanti setelah terjadi baru kita mau mengobati, seperti itu. Jadi jangan pernah mengintimidasi orang yang menjadi pecandu narkoba, tetapi mari kita rangkul sama-sama supaya kita bisa berkarya sama-sama. Itu saja penyampaian dari saya. Jika ada saran dan kritik, silakan komen di bawah, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.